Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, calon guru penggerak Kabupaten Blora akan melakukan kegiatan demonstrasi konstekstual modul 2.1. Kami akan melakukan kegiatan coaching menggunakan alur tirta dalam 3 putaran. Putaran pertama, Bapak Lili Sulistyo sebagai observer, Ibu Sertati sebagai coach, Bapak Yusmi Hartono sebagai coach. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yusmi. Gimana Gimana? kabarnya Bertati hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabar Pak Yusmi? Alhamdulillah sehat juga Bertati. Sebelumnya saya mohon maaf Bertati karena mengganggu waktunya kita malam menemui Bertati atau telepon lewat Vicon ini Bertati. Oh nggak apa-apa. Ada waktu kok Pak. Nggih. Ada apa nggih Pak? Begini Bertati, saya mau istilahnya curhatlah dengan Bertati dengan masalah yang saya hadapi di sekolahan saya Bertati. Ya kalau boleh tahu masalahnya apa nggih Pak? Begini Bertati, untuk di SD saya ini kita kan sebagai kemudian juga sebagai contoh guru-guru yang lain berusaha menggerakkan guru-guru yang lain. Ini masalah saya itu di SD saya itu masih banyak guru yang belum menerapkan disiplin Bu Hartati. Seperti itu. Oh iya. Pak, sebelumnya saya tanya nggih. Maksud dari percakapan kita hari ini tujuannya untuk apa nanti nggih? Ya namanya biar saya menemukan solusinya dari masalah saya yang hadapi Bertati demi kemajuan SD saya Bertati. Oh iya. Pak Yusmi, tadi kan masalahnya tentang kedisiplinan nggih dari semua Bapak Ibu Iya guru. gitu. Eh, Langkah apa yang telah dilakukan Pak Yusmi untuk mencari solusi dari permasalahan tadi? Langkah yang baru saya lakukan sementara ini itu Bertati apa? Saya memberi contoh guru-guru yang lain Bertati. Jadi saya tidak langsung istilahnya mengajak, tapi saya memberi contoh pada guru-guru yang lain. Contoh yang sering saya lakukan, saya biasa berangkat lebih awal Bertati daripada guru-guru yang lain karena di SD saya itu jam 7 sudah masuk, jadi saya berusaha jam 7 kurang itu sudah berada di sekolahan Bertati. Oh, bagus itu Pak Yusmi sebagai contoh nyata ya. Iya Setelah Pak Bertati. Yusmi itu memberikan contoh seperti itu, bagaimana respon dari Bapak Ibu sekalian? Untuk responnya sangat kurang Bertati dari 13 guru itu hanya 2-3 guru yang mulai mengikuti saya Bertati. Jadi saya juga bingung harus bagaimana lagi. Kalau saya nanti memerintah juga salah, itu bukan wewenang saya, seperti itu Bu Tati. Oh, iya. Eh, Kira-kira meskipun hanya dua nih Pak, paling tidak ada Ya, peningkatan nggih. Ada ada peningkatan Bu. mungkin ya bisa dijelaskan mungkin Pak Yusmi. Ya mereka mungkin karena sadar sudah Hmm. kemarin sudah teman saya 2 itu sudah diangkat menjadi sekarang P3K, mungkin karena jadi punya tanggung jawab yang lebih besar lagi karena sudah mempunyai gaji yang cukup, mungkin mereka seperti itu berarti. Iya ya. Paling tidak sudah ada tindakan awal nih Pak nggih. Nah, kira-kira Iya, Bu.
ideal apa yang Bapak harapkan dari solusi yang nanti diperoleh? Ya kondisinya paling tidak ya dari kurang lebih 13 guru paling tidak ya yang saya harapkan ya maksimal Bu Tati semuanya bisa menerapkan disiplin Bu Tati karena itu adalah tugas guru kita sebelum biasanya kita kan sering memberi motivasi pada anak harus berangkat lebih awal seperti itu kalau kita tidak memberi contoh kepada anak ya nanti kita juga ditiru anak Bu Tati seperti itu. Oh ya, jadi harapannya tidak hanya ke Bapak Ibu sekalian, terimbas juga kepada kedisiplinan para siswa. Bagus sekali gitu itu Pak. Ya, Terus Bu. hambatan apa yang Bapak temui dalam mencari solusi tadi, Pak? Ya hambatannya ini berarti karena jumlah pendidik di SD saya itu cukup besar berarti karena ada rombel yang paralel. Jadi hambatannya itu kadang saya sulit menyampaikan mau menegur itu loh Bu, saya sungkan Bu karena kita sama-sama guru itu saya sungkan karena itu bukan tupoksi saya seperti itu. Itu salah satu hambatan dari saya itu adalah sungkan tadi Bu karena bukan tupoksi saya untuk secara langsung menegur mereka berarti. Oh iya benar sekali Pak. Kalau Pak Yusmi sungkan mungkin ada strategi lain yang Bapak lakukan. Mungkin ada mitra atau bagaimana yang bisa membantu Pak Yusmi untuk memecahkan masalah tersebut. Mungkin begini Bu Tati, mungkin solusi yang saya lakukan selain memberi contoh kepada diri saya sendiri, mungkin itu berarti mungkin waktu jagong atau ngobrol waktu istirahat itu mungkin bisa secara tidak langsung bukannya menegur, bukannya memerintah, tapi ya istilahnya kita menasihati lah berarti karena sebagian besar tuh di SD saya masih istilahnya GTT masih honorer berarti jadi secara tidak langsung menasihati biar nanti kan lebih baik kita menjalankan tugas dengan baik karena kita sudah memilih profesi guru paling tidak kita meskipun itu masih honorer kita harus istilahnya semangat lah nanti kan ada balasan sendiri dari Allah begitu Bu Tati. Benar, semangat Pak Nggih. Itu adalah kunci utama dari kita. Ya kita tahu ya untuk mencapai solusi kedisiplinan adalah tidak serta-merta. Butuh prosesnya Pak yang panjang ya mungkin ya. Iya, betul sekali. Menurut Pak Yusmi, ukuran keberhasilan dari solusi tadi apa Pak? Tolak ukurnya. Ya mungkin ukuran keberhasilannya bisa menerapkan disiplin waktu tadi berarti jadi bisa maksimal bisa semuanya bisa menerapkan disiplin yang selama ini saya harapkan berarti seperti itu. Ada peningkatan disiplin balik dalam waktu dan segalanya gitu Pak. Setelah itu kira-kira kapan Pak Yusmi akan melakukan aksi ini? Sebenarnya dari kemarin-kemarin saya sudah melaksanakan berarti tapi nanti mungkin mulai besok dan seterusnya akan saya lakukan solusi-solusi yang saya temukan tadi berarti seperti itu berarti. Iya ya bagus Pak. Banyak sekali langkah-langkah tadi yang sudah mungkin akan dilakukan ya. Sehubungan dengan tujuan tersebut kira-kira ada di level berapa saat ini Pak Jenengan? Untuk saat ini masih di level sangat rendah sekali berarti karena bagian besar masih 4 atau 5 lah seperti itu berarti. Ya. Oh iya ya karena baru terimbas sedikit tadi ya Pak ya. Nah, mungkin nanti setelah Pak Yus melakukan rencana aksi, semoga meningkat. Kira-kira meningkat jadi berapa Pak? Level ke level berapa? Ya kalau bisa ke level 10 berarti level sempurna berarti itu harapan semua orang mungkin juga harapan saya seperti itu berarti.
Iya, bagus level sekali. sempurna lah. Heeh, kita harus Iya, meraih level yang perfect ya, Pak ya. Nah, iya kira-kira berarti. berapa lama, Pak? Berapa lama untuk menjalani aksi nyata tersebut atau aksi tersebut menuju keberhasilan? Kalau waktunya mungkin cukup lama berarti karena itu kan untuk masalah disiplin kan juga bagian dari karakter seseorang. Jadi tidak Hmm. tidak mudah seperti kita membalikkan telapak tangan. Mungkin ya 2 sampai 3 bulan lah mungkin insya Allah Hmm. itu. Iya. Insya Allah baru kemungkinan bisa berhasil berarti. Eh, Nanti kalau sudah 2-3 bulan, nanti saya pengen tahu Pak Nggih, gimana perkembangan, gimana hasilnya. Nggih. Terus ini Pak, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan percakapan seperti ini? Ya alhamdulillah perasaan saya sedikit lega dan plong berarti karena bisa istilahnya bisa mencurhatkan masalah yang saya hadapi, yang ada di beban pikiran saya agak lebih ringan berarti. Terima kasih. Oh iya iya. Pak, semoga nggih semua rencana aksi, kegiatan tadi bisa berhasil dengan lancar. Bapak sebenarnya itu sudah bisa loh mencari dan memberi solusi sendiri dari percakapan kita tadi, dari permasalahan yang Bapak hadapi, mulai dari tujuan yang akan Bapak capai, langkah-langkah yang akan Bapak lakukan, proses pelaksanaan nanti bagaimana, solusinya apa, tolak ukur apa, dan tindak lanjutnya yang akan didapatkan apa. Wah, sudah bagus loh Pak. Nyaris itu sudah mendapatkan semuanya. Nggih. Ya Semoga anu terima Pak kasih nggih. Bu Berarti. Nggih. Iya Berhasil berarti. langkah-langkahnya juga bisa Amin. diterapkan dengan lancar. Nggih. Sebelumnya saya juga terima kasih berarti dan mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya. Malam-malam kita melakukan video call ini sangat mengganggu sekali Bu Tati. Terima kasih. Mohon Nggih, maaf Bu nggak apa-apa. Tati. Nggih. Nggih, nggak apa-apa Ya, Pak. Nggih. terima kasih Bu Tati ya atas waktunya. Nggih, sami-sami. Wabarakatuh. Demikianlah putaran dialog yang pertama. Terima kasih. Halo teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, dari pelaksana coaching yang sudah diterapkan tadi, saya sebagai observer akan menyampaikan hasil dari pemantauan saya. Ya. Yang pertama, secara garis besar, dalam pelaksanaan coaching sudah berjalan sesuai dengan alur tirta ya. Dan coach atas bimbingan coach telah dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialami. Juga, untuk lebih jelasnya gambarannya seperti ini. Di awal ketika untuk penyampaian tujuan, di sini coach telah menyampaikan tujuan coaching dengan baik, kemudian juga menyampaikan keterbukaan untuk bersama-sama mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach. Kemudian untuk identifikasi juga sama. Di sini pertanyaan yang diberikan oleh coach di sini dapat menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach. Kemudian coach dapat memunculkan alternatif solusi dari permasalahannya. Selain itu juga gaya bahasa yang disampaikan juga bagus, enak didengar, nyaman. Ya. Kemudian juga dari coach ini tampak ya memberikan kesan ramah tamah, terbuka, mendengarkan, ya, hadir penuh dalam sesi coaching. Kemudian dalam rencana aksi di sini umpan balik yang disampaikan coach disampaikan dengan positif dan memberikan beberapa apresiasi dari beberapa bahasan solusi yang disampaikan oleh Kuci. Di sini Kuci juga tadi menyampaikan beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan ya dalam percakapan. Kemudian dalam bentuk tanggung jawab juga di sini coach memberikan pertanyaan dan umpan balik
kepada Kuci tentang komitmen yang disampaikan oleh Kuci, dan Kuci juga terlihat dalam percakapan tadi memberikan statement bahwa dia akan melaksanakan rencana itu sebagai wujud tanggung jawabnya dalam jeda waktu 1 minggu. Nah, demikian tanggapan atau hasil pemantauan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, bisa kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita akan melanjutkan kegiatan ini pada putaran yang kedua. Ibu Sudartati sebagai observer, Bapak Yusmi Hartono sebagai coach, Bapak Lili Sulistyo sebagai coach. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam Pak Yusmi. Maaf ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak Lili. Apa kabarnya Pak Yusmi? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Lili? Alhamdulillah sehat walafiat, baik juga Pak Yusmi. Maaf ini Pak Yusmi, malam-malam mau ganggu waktu sebentar. Bisa nggak ini? Ya, tidak apa-apa Pak Lili. Mungkin ada maksud apa ini Pak Lili kok tumben malam-malam video call saya ini Pak Lili? Ada apa ini Pak Lili? Oh iya, ini nggak ganggu kan Pak Yusmi sebelumnya? Tidak Pak Lili, silakan Pak Lili. Oh gini Pak Yusmi, jadi sebenarnya ini saya mau ini aja, mau sharing-sharing, mumpung waktunya longgar ini, mau sharing, mau cerita-cerita tentang ini sedikit kegagalan saya di sekolah nih Pak Yusmi. Wah, ada galau apa nih Pak Lili kok? Pak Lili kok sampai galau nih, ada apa ini? Iya Pak Yusmi, kan gini ya, saat ini akhir-akhir ini saya merasa kok murid-murid di kelas saya itu kayaknya kurang semangat gitu dalam mengikuti pembelajaran. Kayak ini, nggak, motivasinya banyak yang berkurang. Itu Pak Yusmi. Oh, seperti itu Pak Lili ya. Nggih. Dan nanti misalkan kita sudah sudah percakapan, melakukan komunikasi, nanti ukuran keberhasilannya seperti apa Pak Lili? Ukuran keberhasilannya dari percakapan ini Pak Lili? Jadi maksud saya setelah kita melakukan percakapan coaching ini dengan Pak Yusmi, harapan saya dapat solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid dalam pembelajaran yang saya lakukan itu Pak Yusmi. Jadi maksudnya seperti itu. Oh begitu. Tadi Pak Lili bilang muridnya motivasinya kurang, di kelas ngantuk, seperti itu Pak Lili ya. Misalkan ini di skala 1 hingga 10 ini di mana posisi Pak Lili ini sekarang ini dalam mencapai tujuannya Pak Lili ini? Kalau saya rasa saat ini yang saya rasakan mungkin masih di angka 4, antara 4 sampai 5 Pak Yusmi. Masih sangat rendah sekali ya Pak Lili ya? Betul, betul. Padahal dulu itu lumayan bagus itu anak-anak itu pembelajarannya. Ketika saya belum begitu banyak pekerjaan Pak Yusmi. Karena saat ini saya ini ada bendara bos, ada operator bos juga. Akhirnya ya sedikit banyak waktu untuk anak itu banyak tersita ya. Seperti itu. Sehingga wah, Pak Lili sehingga pembelajaran saya agak berkurang kepada anak-anak itu Pak Yusmi. Pak Lili sebagai guru tapi tugas tambahnya sangat banyak sekali ya Pak Lili ini ya. Begitulah Pak Yusmi, karena di sekolah saya itu kan ini kebanyakan masih banyak guru-guru honorer. Jadi yang handle ya saya juga itu akhirnya.
Pak Lili, kemudian apa ini kekuatan Pak Lili untuk mencapai tujuannya Pak Lili ini? Jadi gini Pak Yusmi, sebenarnya saya itu punya banyak potensi yang saya rasakan. Seperti dulu itu saya sering mengemas pembelajaran saya dengan game, dengan permainan. Di situ kemudian juga saya berikan ice breaking ketika anak-anak lelah. Ketika saya buat seperti itu, dulu itu saya rasa anak itu semangat sekali. Mereka sehari aja nggak ketemu dengan gurunya tuh kangen katanya gitu. Jadi mereka tidak ada bosan-bosannya dalam mengikuti pembelajaran saya. Itu Pak Yusni. Jadi Ya sebenarnya memang uh, memang ya, anak-anak itu kan pada dasarnya kan masih anak-anak itu kan suka bermain seperti itu ya Pak Lili ya. iya betul. Mungkin dengan game itu bisa senang sekali. Ya, terus kemudian mungkin hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi tujuan Pak Lili ini apa ini hambatannya Pak Lili? Ya, yang seperti tadi saya ceritakan Pak Yusmi. Jadi hambatan saya untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan, yang bikin anak tidak boring lah ya. Tidak bosan itu karena saya sekarang ini kan mendapatkan tugas-tugas tambahan. Sehingga saya ini yang dulu tuh saya kreatif, saya banyak aktif untuk mencari referensi pembelajaran yang menyenangkan, game-game yang saya kemas dengan pembelajaran saat. Nah, sekarang ini saya belum bisa melaksanakan. Begitu Pak Yusmi. Karena banyak Hambatannya Pak tugas-tugas Lili tadi. karena Ya, betul. tugas-tugas tadi ya Pak Lili ya. Iya, betul. Ya, mungkin dari hambatan tersebut mungkin solusinya apa Pak Lili yang bisa diambil Pak Lili untuk mengatasi hambatan tersebut Pak Lili? Uh, Solusinya ya yang saya pikir itu ya tetap saya harus menciptakan pembelajaran yang menarik ya seperti dulu. Paling tidak ya pembelajaran yang ada saat ini dikemas dalam bentuk game biar anak tidak merasa bosan, kemudian diberikan suasana yang menyenangkan. Ketika anak tidak fokus, kita berikan ice breaking, kita berikan job-job yang menyenangkan lah buat anak. Seperti itu Pak Yusmi saya kira solusinya. Wah, sebenarnya bagus sekali nih Pak Lili ya, apa solusi yang disampaikan Pak Lili ini ya. Iya. Mungkin kapan ini Pak Lili bisa diterapkan ini Pak Lili dalam mencapai tujuan Pak Lili apa solusi Pak Lili mulai kapan ini bisa diterapkan pada anak-anak? Ya mungkin paling tidak dalam waktu Pak Lili. 1-2 minggu ke depan Pak Yusmi. Biar saya ini bisa menyelesaikan dulu fokus ini yang tugas tambahan saya ini selesai. Setelah itu nanti saya akan melanjutkan kembali untuk membuat bagaimana pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak biar mereka tidak bosan di kelas itu, tidak ngantuk lagi seperti itu Pak Yusmi. Terus selanjutnya misalkan itu kalau di waktu itu butuh waktu berapa lama Pak Lili untuk istilahnya meningkatkan belajar anak tadi, motivasi belajar anak tadi Pak Lili? Apa mungkin 1-2 hari, butuh waktu berapa lama Pak Lili? Sebenarnya Pak Yusmi, kalau untuk meningkatkan motivasi anak itu, kalau kita sudah siap dengan rancangan pembelajaran kita sudah siapkan berbagai macam strategi pembelajaran, kemudian kita siapkan juga langkah-langkah pembelajaran yang menarik, kita gunakan alat media yang bagus, kita siapkan alat peraga. Ini sebenarnya dalam sehari 2 hari itu sudah bisa menaikkan tren motivasi mereka Pak Yusmi. Jadi ketika sudah dijalankan saya kira itu mereka langsung akan semangat dalam belajarnya gitu. Motivasinya akan langsung naik gitu. Saya kira seperti itu. Yang penting kita siapkan dulu ini sudah siap dengan bahan ajarnya, alat peraganya, strateginya sudah kita siapkan. Kalau ini sudah siap semuanya, saya kira 1 hari dilaksanakan sudah bisa tampak itu.
Dari apa ya? Dari rencana-rencana tadi Pak Lili yang mungkin sudah mau diterapkan kepada anak, Pak Lili mungkin punya apa ya? Punya ukuran keberhasilan dari rencana Pak Lili tersebut. Ukuran keberhasilannya bagaimana Pak Lili? Bisa dikatakan berhasil seperti itu Pak Lili? Oh, nggih. Jadi menurut saya Pak Yusmi, dikatakan berhasil itu ketika di kelas itu ya minimal paling tidak itu dari 100%, 90% lah mereka sudah bisa aktif, terlihat pembelajarannya menyenangkan, mereka tidak takut, mereka tidak ngantuk, mereka semangat dalam pembelajaran. Itu saya kira keberhasilan saya di situ. Jadi dari 16 anak yang saat ini saya ajar, paling tidak ada 14 anak lah itu mereka aktif, mereka tidak takut, mereka sering bertanya, mengungkapkan perasaannya, pendapatnya. Itu saya kira itu berhasil Pak Yusmi. Seperti itu. Wah, bagus sekali Pak Lili ya. Nggih. Terus kemudian komitmen Pak Lili bagaimana terhadap rencana yang Pak Lili akan lakukan ini? Komitmennya bagaimana Pak Lili? Jadi komitmen saya adalah sebagai seorang guru ya. Saya akan selalu berusaha untuk membuat rancangan pembelajaran yang tentunya mengasyikkan, yang tidak boring lah. Jadi buat anak-anak itu yang Iya. kita di sini punya banyak sumber belajar untuk dieksplor materinya, sehingga murid-murid ini bisa mendapatkan haknya dalam pembelajaran. Seperti itu. Mereka belajar tanpa ada paksaan. Seperti itu Pak Yusmi. Jadi komitmen saya itu ingin menciptakan pembelajaran yang tentunya sepenuhnya berpusat pada anak. Anak itu aktif dalam pembelajaran seperti itu. Mereka tanpa beban mengikuti pembelajaran, tanpa ada paksaan, mereka senang saja di sekolah. Seperti itu Pak Yusmi. Ya, mantap sekali Pak Lili ini. Yeah. Dari kan tadi kan Pak Lili sudah rencana aksinya kan banyak sekali, dari persiapan, alat peraga dan lain sebagainya. Itu mungkin ada yang membantu atau Pak Lili sendiri itu yang mempersiapkan semuanya itu? Oke. Tentunya saya punya ini istri yang membantu saya. Kebetulan istri saya itu juga guru juga, walaupun beda sekolahan, dia juga sering membantu saya. Kalau di sekolah itu ada juga teman saya itu Bu Puput Megapeti yang dia guru mapel agama, tapi dia sering membantu saya untuk menyiapkan berbagai macam alat peraga. Ya, ya dia sedikit banyak membantu saya untuk menyiapkan alat-alat peraga seperti itu Pak Yusuf. Wah, temannya banyak Pak Lili ya, jadi banyak yang membantu, terutama istri itu yang sama-sama guru, jadi bisa saling membantu. Terus selanjutnya bagaimana ini tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak Lili? Tindak lanjutnya bagaimana ini menurut Pak Lili? Ya, terima kasih Pak Yusmi. Setelah ini saya akan segera mengeksekusi lah dari hasil pembicaraan ini. Nanti akan saya siapkan, saya akan bicarakan dengan istri saya, juga akan berbicara dengan teman saya yang di sekolah itu, Mbak Puput yang biasa membantu saya, agar segera bisa menyiapkan rancangan pembelajaran yang menarik untuk anak tentunya. Seperti itu Pak Yusmi. Ya, nanti jangan di kasus berhasil Pak Lili ya. Siap. Nanti saya akan kabar-kabar Pak Yusmi kalau saya sudah bisa menyelesaikan pekerjaan saya dengan baik. Terima kasih Pak Yusmi ya atas waktunya ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sama-sama Pak Lili. Tidak apa-apa, saya juga lagi nganggur ini. Iya, tadi sangat membantu sekali ini percakapannya ini. Iya, sama-sama Pak Lili. Kalau begitu Pak Yusmi silahkan dilanjut istirahat saja. Saya mau kembali lagi untuk ngobrol dengan istri saya ini. Ya, sama-sama Pak Lili. Sampai Assalamualaikum. ketemu di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk Ibu Suryatati sebagai pemantau observasi untuk menyampaikan hasil observasinya. Terima kasih.
Masih di mute, Bu. Terima kasih. Saya akan menyampaikan hasil observasi dari kegiatan coaching pada putaran yang kedua ini. Kegiatan coaching pada putaran kedua ini sudah menerapkan alur Tirta. Kalau bisa dijelaskan, coach telah menyampaikan tujuan coaching dengan baik, sudah bisa menyampaikan keterbukaan untuk sama-sama mencari solusi. Dan yang kedua, dalam langkah identifikasi, pertanyaan yang diberikan coach itu dapat menggali potensi-potensi supaya coach bisa memunculkan alternatif dan solusi dari kesalahannya. Dan juga saya lihat dari sini tadi gaya bahasa yang disampaikan itu sudah enak dan cocok didengarkan dengan kekeluargaan. Untuk rencana aksi yang dilakukan, umpan balik yang disampaikan oleh coach disampaikan dengan positif dan juga memberikan beberapa apresiasi dari beberapa bahasan solusi yang disampaikan dari coach dan dari coachee. Setelah itu tanggung jawab. Dari sini saya bisa menyampaikan coach itu bisa memberikan pertanyaan dan umpan balik dan coachee bisa menjadi kemitraan yang baik juga yang tadi disampaikan oleh keduanya dengan bagus dan dengan sempurna. Jadi secara keseluruhan kami bisa menyampaikan proses coaching pada putaran kedua ini sudah cukup bagus, sudah runtut sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuannya sudah jelas, identifikasi masalah juga sudah ada, rencana aksi sudah sesuai dengan langkah-langkah untuk mencari solusi, dan saya juga melihat di akhir dari sesi coaching tadi, pertanyaan yang disampaikan oleh coach itu mengandung tanggung jawab emosi dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Dan juga di sini coach menunjukkan kehadiran penuh atau presence, mendengarkan dengan aktif, dengan bagus, dan juga dari proses ini bisa menerapkan prinsip-prinsip dan paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, dan berkesinambungan serta komprehensif. Begitulah hasil observasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kami putarkan lagi, yaitu putaran yang ketiga, Bapak Yusmi Hartono sebagai observer, Bapak Lili Sulistyo sebagai coach, dan Ibu Sertati sebagai coachee. Kami persilahkan. Selamat malam, Pak Lili. Selamat malam, Bu. Gimana kabarnya, Pak Lili? Alhamdulillah, baik. Ini tumben ini malam-malam. Ada apa ini? Oh iya, Pak. Saya sedang galau, Pak, ini, Pak. Galau. Kenapa, Bu? Ya, maksud dari pembicaraan ini nanti, semoga saya bisa mendapat solusi, Pak, dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Begitu, Pak Lili. Ya, ini ceritanya mau melakukan coaching ya. Memang ada masalah apa, Bu? Ya, ada masalah apa? Boleh cerita? Iya, Pak. Iya. Salah satu siswa saya itu sering tidak masuk sekolah, Pak, dengan alasan sakit. Ini Pak, saya bang karena didukung oleh surat dokter, Pak, yang menyatakan sakit. Setelah tanggal surat dokter selesai, orang tua itu bisa menyerahkan kembali surat dokter tanggal berikutnya. Nah, yang jadi permasalahan di sini, Pak, di sisi lain kondisi di kelas itu bergejolak. Karena teman-temannya itu ternyata melihat story yang di WA, si anak tadi, si siswa tadi, itu ternyata sering jalan-jalan keluar kota, sering shopping, dan juga sering makan-makan di restoran. Nah, hal tersebut, Pak, yang membuat situasi kelas menjadi kecemburuan. Dan kita tahu ya, peraturan di sekolah baru 2 hari saja nggak masuk, sudah ada tindakan panggilan orang tua.
Tetapi kenapa ini kok bisa jalan-jalan, tapi kok bisa juga memberikan surat dokter sakit? Pusing Pak saya Pak. Gimana nih Pak Oh ya, Lili? jadi ini punya murid yang sering nggak masuk, tapi dia punya surat keterangan dari dokter, ya. Kemudian dia di story WA-nya kok malah jalan-jalan seperti itu, ya makan-makan juga dengan orang tuanya. Seperti itu Bu ya. Halo, Iya, ya, bisa dijawab, bisa didengar ya. udah bisa Pak. Oh, Iya jadi Pak, lah gini Bu ya, dari yang jenengan sampaikan tadi, kira-kira tujuan tujuan kita di sini nanti apa ini? Tujuan tujuan dari percakapan ini, ya. nggih, tentunya tujuan dari percakapan ini, saya itu bisa menemukan solusi yang terbaik untuk siswa kami, untuk sekolah kami. Kalau sakit nanti ya bagaimana, apa tindakan sekolah yang diberikan untuk siswa dan solusi yang terbaik untuk siswa kami, Pak. Seperti itu. Oh gitu ya. Menurut Ibu, ukuran keberhasilan dari coaching ini nanti seperti apa ini nanti? Berarti Ya, ini, ya. seperti ini, Pak. Kalau memang ya anak itu sakit, sekolah itu harus memberikan treatment juga. Jadi hak anak juga tersampaikan, ya kan? Iya, Tetapi kalau memang bisa masuk, kami harapkan dari siswa itu bisa mengikuti pelajaran kembali seperti itu nih. seperti biasanya dan diterapkan dan tidak menimbulkan penyakit dari untuk siswa yang lain. Biasanya hal ini itu bisa menjadikan penyakit untuk menular Pak untuk siswa yang lain. Kalau tidak kami terapkan, tidak ambil tindakan dari sesegera mungkin akan membawa efek yang besar terutama untuk ketertiban sekolah. Seperti itu Pak Oh, Lili. betul nih. Memang agak repot juga nih. Kalau menurut Bu Hartati nih, sampai dengan saat ini kira-kira dari skala 1 sampai 10 siswa itu eh, dalam pembelajaran di sekolah itu masuk di skala mana dan keaktifan dia dalam belajar ini? Kalau keaktifan siswa itu masih di posisi 5 Pak karena memang eh, dari awal itu ada apa ya namanya catatan juga dari kelas sebelumnya yaitu kelas 11 memang sering tidak masuk seperti itu Bapak. Nah, jadi rekodnya seperti itu. Dari hal itu kami mengambil apa ya istilahnya level 5. Nanti setelah ada aksi, rencana aksi yang kami lakukan, semoga bisa meningkat menjadi 9, Pak. Walaupun nggak 10 ya. Kami kira 10 itu terlalu perfect bagi kami. Iya ya. Kalau menurut kekuatan yang Bu Hartati miliki ya, kira-kira sejauh mana nanti Bu Hartati itu bisa membuat perubahan pada siswa tersebut ya. Iya. Sebelum saya ngomong tentang kekuatan nih, Pak, Iya. memang ada langkah-langkah yang sudah saya lakukan untuk mencari solusi dari masalah ini. Yaitu yang pertama, saya sudah melakukan home visit, melihat langsung keadaan murid tadi, Pak. Memang dipersen orang tuanya untuk masuk kamar, jadi saya bisa melihat kondisi langsung keadaan dari siswa tersebut. Selain itu, saya juga mendapatkan data yang lain dan informasi-informasi yang lain tentang kebenaran kondisi siswa tersebut. Kami diberikan semacam surat untuk periksa rutin dan juga di situ agen yang menurut analisa nggak analisa ya kemarin dokter itu menyatakan dalam surat periksa tersebut itu sakit lambung tapi yang sudah akut seperti itu Bapak. Oh gitu ya. Iya. Hmm. Nah itu membuat kami menjadi apa ya Pak ya kendala mau bertindak secara apa ya straight juga kami nanti salah ada surat dokter kalau tidak itu kok bisa jalan-jalan menimbulkan keresahan seperti itu dengan pada teman-temannya. Oh, seperti itu jadi ya. Iya Pak. Anaknya Terus katanya gimana ya sakit Pak? tapi ya. Nah, kalau begitu, nah menurut saya Bu ya, kalau menurut saya ini eh,
seberapa besar peluang atau kemungkinan yang Ibu miliki untuk bisa mencarikan solusi untuk anak tersebut. Iya, Pak, benar sekali. Peluang yang saya lakukan setelah saya melakukan home visit mungkin, enggak mungkin Mbak ya, rencana yang kedua yang kami lakukan nanti akan melakukan home visit lagi yang kedua, tapi tidak saya sendiri, Pak. Saya akan didampingi oleh guru BP dan juga perwakilan dari wakil kesiswaan yang bertanggung jawab tentang sekolah untuk masalah kesiswaan untuk melakukan home visit yang kedua. Nah, nanti di sini kami juga akan melihat langsung lagi tentang mungkin informasi yang lebih lanjut lagi yang nanti bisa menjadikan sebagai bahan atau data untuk mengambil keputusan dari pihak sekolah. Kemarin begini Pak Riliknya, untuk absen siswa itu setiap hari direkap oleh guru piket dan dilaporkan ke kepala sekolah. Jadi bukunya setiap hari itu masuk ke ruang kepala sekolah. Paling tidak kepala sekolah juga sudah tahu tentang kondisi siswa tersebut yang sudah tidak masuk selama 4 minggu atau 1 bulan. Kemarin kami sudah mengadakan diskusi di ruang Bapak Kepala Sekolah yang dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah langsung, sampaikan ada 2 opsi Pak untuk menyelesaikan masalah ini. Yang pertama, tentunya orang tua dipanggil, harus diajak berdiskusi. Yang kedua, nanti dikasih opsi apakah memang anak itu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan kondisi yang ada, sehingga sekolah akan memberikan pembelajaran secara online. Seperti itu, Pak. Sehingga hak anak tetap bisa diberikan untuk pembelajaran dan pendidikan. Opsi yang kedua, kita tahu nggih, namanya sekolah harus ada kolaborasi antara siswa, ada antara murid dan guru. Jadi nanti yang kedua ini, orang tua harus berperan aktif, berperan langsung untuk mendampingi siswa tersebut apabila dimungkinkan bisa mengikuti ini. Wah, luar biasa sebenarnya ya. Jadi tindakan-tindakannya itu sudah luar biasa Bu. Jadi sudah ada rencana tindakan kedua untuk home visit kedua. Kemudian juga sebenarnya kepala sekolah juga sudah paham ya, sudah tahu kasus ini dan sudah memberikan beberapa solusi ya untuk tidak mengurangi hak tersebut ya. So gitu nih. Kira-kira Bu hambatan seperti apa yang dapat menghalangi Ibu Hartati untuk dapat menyelesaikan masalah anak ini? Iya. Hambatan yang dihadapi itu sebetulnya itu kita nggak bisa langsung mengejudge anak itu untuk apa ya, karena kenyataannya nggih itu bisa menunjukkan surat keterangan dokter. Jadi kita harus istilahnya mencari pembuktian atau keabsahan dari surat tersebut. Dengan cara apa yang kami lakukan, mungkin nanti saya juga akan mendampingi siswa tersebut untuk periksa rutin, Pak. Selain ada empati, sebetulnya juga kita mencari informasi-informasi dari dokter langsung, seperti itu. Itu sudah ada solusinya ya. Ya tadi mau saya tanya solusinya kalau hambatan itu, nah, tadi sudah disampaikan, ya bagus. Jadi ada solusinya sudah ada. Nah, kira-kira Bu ya, dari beberapa tadi yang disampaikan itu, prioritas utama yang akan dilakukan itu yang mana dulu ini? Yang paling tadi, utama. Pak, prioritas yang harus dilakukan adalah mencari kebenaran, Pak. Kalau itu sudah kami dapatkan, tentunya hal itu akan membuat kami memutuskan dengan benar dan juga mencari solusi yang paling benar. Jadi langkah pertama prioritasnya adalah mencari kebenaran dan keabsahan surat itu dan kenyataan apa memang anak itu sakit apa tidak. Itu dulu, Pak. Nanti baru kita bisa melangkah untuk mencari solusi yang lebih tepat. Jadi dengan mau mencari pembuktian ya, kebenaran dari surat yang dipakai anak itu. Nah, terus
strateginya seperti apa nanti Bu itu? Kira-kira strateginya jenengan untuk mencari kebenaran itu. Iya, benar. Iya. Nah, tadi saya juga mendampingi siswa itu, Pak. Saya tanya, kapan ada periksa rutinnya. Nah, Oh gitu bolehkah nggih. saya mendampingi seperti itu? Paling tidak ya, dan juga informasi dari teman-teman dekatnya seperti itu, Pak. Nah, Oh, mungkin dengan cara tersebut itu akan memberikan data dan juga memberikan informasi yang lebih tepat. Nanti akan membawa kami untuk mencari pemecahan dan juga keputusan dari Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu, agar tidak salah melangkah, Pak. Iya, jadi strateginya jangan nanti paling tidak ikut mendampingi muridnya tadi ketika kontrol ke dokter gitu nggih. Nah, ini Iya, seperti kapan itu. ini Bu ini? Kira-kira ini mau dilaksanakan ini? Oh iya. Untuk langkah pertama tadi sudah nggih Pak nggih, Nggih. untuk sendiri tadi sudah, dan untuk langkah kedua, tiga, dan keempat itu akan dilaksanakan hari Senin depan Pak. Oh, nggih, nggih, nggih. Nah, hari Senin depan saya sama guru BP dan juga waka kesiswaan akan melakukan home visit lagi, dan nanti setelah itu kami akan tanya kapan akan mengadakan periksa rutinnya. Saya akan mendampingi siswa tersebut untuk periksa ke dokter. Oh, Di lain pihak untuk bersilaturahmi oh, nggih, nggih, seperti itu nggih. ini juga empati nggih, untuk kebenaran ibu. Seperti itu Pak Lili. Nggih, luar biasa Bu. Sebenarnya dengan teman-teman itu sudah sangat bagus dalam aksinya ini. Nah, kira-kira Bu ya, seandainya nanti ada gangguan-gangguan gitu dalam menerapkan rencana tadi, antisipasinya seperti apa nanti Bu? Ya. Ya, antisipasinya ya Pak ya, mungkin kita akan mengambil alternatif yang berikutnya Pak, karena ini juga masalah ini berdampak untuk kedisiplinan ya bagi sekolah kami terutama. Nanti kalau ini nggak diselesaikan dalam waktu dekat, nanti imbasnya juga akan merembet ke siswa yang lain. Itu bisa kok, kenapa saya nggak bisa seperti itu. Nah, itu menjadi masalah dan harus segera kami lakukan. Jadi untuk strategi yang akan kami ambil tentunya akan dikembalikan lagi kepada peraturan yang sudah ada, yang sudah diterapkan dari pihak sekolah. Seperti itu Pak Lili. Bagus. Iya. Jadi antisipasinya ya mungkin hal terburuknya Ya, dikembalikan lagi. Ya. Iya. Peraturan sekolah seperti itu. Bagus. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan ya, ada beberapa teman dari ada waka, ada guru BP yang membantu ibu ya dalam menyelesaikan permasalahan anak ini tadi ya. Sudah semuanya ini bentuk tanggung jawab sudah disampaikan. Komitmennya seperti apa Bu untuk menyelesaikan ini? Iya Pak, komitmennya jadi kita harus berkolaborasi, kita harus bekerja sama untuk kita cita-citakan agar anak tersebut bisa mengikuti pelajaran kembali, dan juga kita bisa menerapkan kedisiplinan yang ada di sekolah kami. Jadi ini tidak hanya ada pada 1-2 guru, tapi ada komitmen bersama untuk menegakkan kedisiplinan. Karena kita tahu ya, semua tujuan akan berhasil dengan diimbangi yang benar. Seperti itu Pak Lili. Luar biasa. Nah, gimana ini sekarang perasaannya Bu Hartati ini? Iya Pak. Tadi kok langsung meluncur gitu Pak Nggih. Saya Iya. sudah lega, sudah ada langkah-langkah yang aksi yang akan saya lakukan seperti itu. Padahal awalnya itu cuman saya home visit, terus dari kepala sekolah, tapi setelah pembicaraan ini kok saya pengen dampingi siswa, pengen seperti itu. Nah, banyak rencana aksi yang harus saya lakukan Pak untuk menyelesaikan masalah. Ternyata solusi itu ada pada diri Bu Hartati sendiri.
Tindak lanjut nanti setelah ini apa Bu kira-kira nanti ya? Tindak lanjut setelah kita melakukan sesi coaching ini nanti ke depan. Langsung lapangan, ya kan? Setelah itu kita baru mengambil keputusan. Jadi paling tidak dalam waktu 1 minggu ke depan, masalah ini sudah clear. Jadi ada opsi yang harus diambil yang diberikan Pak Sekolah tadi, pilih yang mana. Jadi keputusan nanti semakin terang. Seperti itu Pak Lili. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Nanti jangan lupa buat nanti kabar-kabar kalau sudah ada perkembangan yang bagus, sudah ada penyelesaiannya. Makasih loh Pak, ini sudah cerah saya pikiran saya. Sama-sama, enggak apa-apa. Senang bisa membantu teman ini. Ya, matur suwun, terima kasih sekali. Monggo dilanjut Pak. Maaf ganggu. Enggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan hasil laporan pengamatan saya mohon maaf. Karena tadi sempat disconnect sendiri, nanti tidak tahu kenapa ini. Karena tadi habis hujan deras. Mati lampu. Percakapan coaching yang telah dilakukan Bu Sri Hartati dengan Pak Lili tadi ya sangat mantap sekali, sempurna menurut saya. Sudah alur-alur cerita mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah muncul semua. Kalau diperinci mulai dari tujuan, Coach telah menyampaikan tujuan dengan baik dan menyampaikan keterbukaan untuk bersama-sama mencari solusi tentang masalah yang dialami oleh Coach. Kemudian dari identifikasi, pertanyaan yang diberikan Coach dapat menggali potensi-potensi untuk Coach, memunculkan alternatif-alternatif solusi dari permasalahannya, dan juga gaya bahasa yang enak didengar dan dipastikan sudah nyaman di telinga Coach-nya ini. Kemudian dari rencana aksi, umpan balik yang disampaikan Coach disampaikan dengan positif dan memberikan beberapa apresiasi dari beberapa bahasan solusi yang disampaikan oleh Coach dan Coach. Kemudian dari tanggung jawab, Coach memberikan pertanyaan dan umpan balik dari Coach, komitmen yang disampaikan oleh Coach. Sekali lagi untuk secara keseluruhan sangat sempurna sekali ini percakapan coaching antara Pak Lili dan Bu Sri Hartati. Mungkin itu dari saya, pengamatan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, kegiatan demonstrasi konstekstual model 2.3 dari kelompok 1. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.